Aku belum pernah nyobain yang perawan. Kenapa sulit kali berpikir ya kan? Sekarang ke pribadi sendiri sih. Apa ya? Menurut aku perawan bisa dari pandangan dua sisi sih. Sebuah kesucian. Suatu hal yang penting sih sebenarnya buat cewek. Keperawanan itu kan ada 3 nih bang. Satu, keperawanan gara-gara kecelakaan, gitu kan, kecelakaan motor apa segala macam kan bisa ngilangin keperawanan gitu kan bang. Masalahnya untuk cerita perawan aja aku belum tahu membedakan orang itu perawan apa enggak, itu aku nggak tahu, cuma cara bedakannya apa segala macam, jadi itu belum ada di pikiran aku. Terus yang kedua itu memang gara-gara dulunya memang pergaulan bebas gitu kan. Apa ya, kayak tempat biologi wanita aja gitu. Terus ketiga memang gara-gara pergaulan bebas tapi mau hijrah nih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ceweknya ini bilang, wah aku emang nggak perawan tapi aku dulu memang gara-gara pergaulan bebas gitu kan, tapi aku mau jadi lebih baik nih, dia apa salahnya kita mendukung gitu kan. Gitu sih bang kalau menurutku. Penting pasti. Bukan masalah perawan atau enggak ya, tapi dihargai. Aku harus nyari yang perawan. Penting juga, tapi kedepannya kita nggak tahu dapatnya seperti apa. Untuk nikah nanti ya sama aku penting lah perawan. Penting enggaknya menurut aku enggak. Secara pribadi sih penting banget sebenarnya. Kalau menurutku ya tergantung sih. Alasannya itu karena apa, hilangnya itu karena apa gitu sih. Penting lah pasti. Pasti penting. Enggak permasalahan masalah perawan atau enggak. Kalau bisa milih ya, kalau bisa milih yang perawan lah. Untuk menikah nanti kayaknya nggak usah harus perawan juga ya nggak masalah. Misalnya aku dapat yang tidak seperti itu ya memang sudah ketentuan dari Allah kan. Untuk aku bisa memaafkan. Kemana lah ya kan? Namanya itu sesuatu yang pertama kali bakal kita rasakan pas kita udah dibilang dewasa gitu, bertanggung jawab. Cuman dikasih tahu dari awal, jangan sampai udah nikah baru dia cerita kalau aku udah nggak perawan. Itu bisa jadi salah satu faktor perceraian sebenarnya. Lebih baik terang-terangan aja sebelum nikah, terbuka lah. Kalau misalnya dapat yang nggak perawan, mungkin aku bakalan kecewa. Kalau pada akhirnya aku akan menemukan jodoh yang dia nggak perawan, tapi aku bisa menerima, tetap aku terima. Tapi kalau pada akhirnya aku menemukan jodoh yang dia perawan, berarti dapat bonus dari Tuhan. Yang pasti perawan. Cuma kalau misalkan Kalau dia laki-laki baik, mungkin dia bakalan kecewa. kita kan gak jodoh nggak tahu nih, nggak bisa kita tentuin gitu kan. Yang nentukan udah ada yang di atas. Kita cuma bisa berusaha mencari yang pas gitu kan. Yang menurut aku nggak mungkin juga ditanyain gitu. Kamu masa lalunya gimana? Kamu masih perawan atau enggak gitu. Ketika kita dapat yang perawan, ya itu balik ke circle kita lagi. Gimana kita sama pergaulan kita? Apakah kita di pergaulannya dengan orang-orang yang baik atau enggak? Gitu. Tapi kalau misalkan nggak dapat yang perawan, nggak ada yang bisa disalahkan juga. Fine-fine aja lah. Nggak perawan kan berarti ada sesuatu atau hal-hal yang pernah dilakukannya yang nggak baik. Gitu aja. Pacaran, pegangan tangan tuh udah kayak lumrah kali. Cuman gitu kan. Apa bilangnya? Cewek-cewek zaman sekarang kan nggak bisa kita tahu dari covernya kalau ini udah nggak perawan atau ini udah masih perawan. Menurut pengalaman aja, kawan-kawan kita kan banyak tuh yang pacaran sama yang alim pun apa segala macam, rupanya
udah nggak perawan lagi. Kalau misalnya yang terbuka kali pakaiannya masih terjaga perawannya kan. Cover tuh nggak menjamin wanita tuh perawan apa enggaknya. Jadi wajar aja siapa yang nggak pernah nyobain kayak gitu. Kalau dia manusia pasti dia awalnya itu pasti perawan. Lihat diri kita sendiri, baik nggak kita? Perawan itu harus kita urus gitu. Itu aspek terkecil lah menurut aku dalam rumah tangga kalau sebuah keperawanan itu. Karena itu kan kembali lagi ke keikhlasan kita. Bagaimana menerima pasangan kita, masa lalunya, masa depan kita jalani bersama, kayak gitu. Satu pernah sih bang, mantan gitu kan, jujur sih sebenarnya gitu, baru berapa tahun yang lalu gitu. Itu gara-gara kecelakaan gitu kan. Insya Allah sih bisa nerima kan. Tapi kalau memang benar alasannya seperti itu, tapi kalau pergaulan bebas sih, no sih bang. Tapi udah pernah nyobain yang nggak perawan? Udah pernah. Banyak kali. Perawan kan toh. Iya, kita kan meneruskan yang udah dirusak sama orang. Yang penting kalau misalnya ya dikasih yang perawan atau enggak bermasalahan kalau masalah itu. Pasangan yang mau menikah, habis itu ya udah kembali ke diri masing-masing. Kalau memang cocok, nggak perawan pun ya mungkin karena udah rasa cinta tadi. Kalau udah cinta yang mendalam kali kan perawan tuh ya lanjut lah pasti kan kalau misalnya memang udah sama-sama cocok. Cuman ya perspektif orang berbeda-beda. Kalau itu perspektif aku lah sebagai pria. Kalau misalnya menikah dengan yang tidak perawan ya kita masa lalu ya kita maafkan lah ke depannya gitu sih. Kalau mau nikah yang nggak mau dapat yang perawan, jangan pernah merusak perempuan. Tapi kalau dia pernah merusak perempuan, jangan marah kalau dapat yang nggak perawan. Itu intinya. Jadi yang masa lalu itu ya udah biarkan berlalu, masa depan kita jalani gitu. Jadi kesimpulannya dapat atau penting atau enggak keperawanan menurut aku penting karena bisa menentukan bandel enggaknya seseorang di masa lalu kan. Ya kita nggak bisa menjadikan itu sebuah PR nanti ke depannya kita memperbaiki pasangan kita, ya kan? Kita kalau dapat yang tidak mendapatkan sebuah PR lagi untuk membimbing pasangan kita, kenapa enggak kita dapatkan yang sesuatu yang masih bagus gitu dari sebelumnya. Tapi nggak menutup kemungkinan misalnya kita mendapatkan seseorang yang nggak perawan tapi ternyata itu udah jadi aib masa lalu, tapi dia karakter, kepribadian semuanya baik gitu. Semuanya cocok sama kita, kenyamanan kita sama dia, gimana dia menghormati kita, gimana dia mengerti setelah dia bertobat, dia mengerti tentang hak dan kewajiban dia sebagai seorang perempuan, bagaimana dia mengerti untuk membahagiakan suaminya, bagaimana dia memuaskan mata suaminya, memuaskan perut suaminya, sampai memuaskan kemaluan dari suaminya gitu. Dalam agama seperti itu. Dan buat Munawir itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi sendiri. Menurut aku bisa. Itu hal yang sangat kecil banget dari permasalahan kehidupan berumah tangga di kedepannya. Itu masalah yang sangat kecil banget gitu. Ada masalah yang lebih besar lagi yang bisa kita temukan dari nafsu, dari menjaga pandangan seorang laki-laki, dari seorang perempuan memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri,